Cryptocurrency udah makin naik. Di video sebelumnya, kita udah pernah bahas tentang cryptocurrency secara detail. Dan juga kita udah pernah bahas tentang Bitcoin yang menyentuh ATH baru. Kali ini, kita akan bahas altcoin yang memiliki potensi besar dan juga mengalami kenaikan yang cukup besar akhir-akhir ini. Altcoin yang akan kita bahas adalah XRP. XRP lagi-lagi jadi bahan pembicaraan. Grafiknya meledak, komunitasnya riuh, dan media sosial dibanjiri spekulasi. Tapi, di balik hype ini, pertanyaannya satu, kenapa XRP bisa naik kayak sekarang? Dan kenapa sekarang semua orang tiba-tiba peduli lagi sama koin yang satu ini? Selama bertahun-tahun, XRP selalu jadi topik panas, tapi bukan cuma karena harganya, melainkan karena konflik hukumnya, keunikan teknologinya, dan misi ambisius Ripple, yaitu menggantikan sistem pembayaran internasional konvensional yang lambat dan mahal. Dengan sistem SWIFT yang udah puluhan tahun mendominasi, Ripple ingin hadir sebagai alternatif yang lebih cepat, lebih murah, dan berbasis blockchain. Tapi hari ini, kita nggak cuma mau bahas harga XRP yang naik, kita akan bedah kenapa XRP bisa relevan lagi, apa yang bikin teknologi di baliknya beda, dan kenapa para pemain besar mulai meliriknya lagi. Dan yang paling penting, biar kamu nggak cuma ikut-ikutan FOMO, tapi ngerti apa sih sebenarnya nilai di balik XRP ini. Banyak yang salah kaprah soal XRP. Jadi, mari kita luruskan dulu. Ripple itu perusahaan, XRP itu token. Ripple Labs adalah perusahaan fintech yang berbasis di San Francisco. Tujuannya adalah membangun infrastruktur pembayaran lintas negara yang lebih efisien. Sedangkan XRP adalah aset digital yang digunakan dalam sistem RippleNet, yaitu jaringan pembayaran global yang dibuat Ripple. Jadi XRP bukan saham Ripple, juga bukan koin meme. XRP dirancang untuk jadi jembatan likuiditas dalam transaksi antar mata uang. Bayangin kamu mau transfer rupiah ke yen atau euro ke peso. Biasanya butuh pihak perantara yang bikin prosesnya lama dan mahal. Ripple bilang, pakai XRP bisa bikin transaksi itu settle dalam hitungan detik. RippleNet sendiri udah dipakai lebih dari 100 institusi keuangan di berbagai negara. Dan walaupun kontroversi hukum pernah menghambat pertumbuhan XRP, teknologi dan misinya tetap jalan terus. XRP juga bukan koin yang mining base seperti Bitcoin. Jumlah supply-nya tetap dan udah ada dari awal. Ini bikin sistemnya lebih efisien dari segi energi. Masalah hukum XRP adalah salah satu alasan kenapa koin ini begitu fluktuatif dan kontroversial. Sejak Desember 2020, Ripple digugat oleh SEC atau Komisi Sekuritas Amerika Serikat karena dianggap menjual XRP sebagai sekuritas tanpa izin resmi. Ini masalah besar karena jika XRP dianggap sebagai sekuritas, maka proses distribusinya bisa dianggap ilegal. Akibatnya, banyak exchange besar seperti Coinbase dulu sempat menghapus XRP dari listing. Investornya panik, harganya anjlok, dan reputasi Ripple sempat kena hantam. Tapi tahun 2023, Ripple akhirnya menang sebagian besar dari kasus ini. Pengadilan menyatakan bahwa XRP yang dijual ke publik di exchange bukanlah sekuritas. Ini adalah titik balik besar. XRP langsung rebound dan mulai kembali masuk ke exchange besar. Lebih penting lagi, ini membuka jalan bagi XRP untuk kembali digunakan secara luas, termasuk oleh institusi yang sebelumnya ragu karena ketidakjelasan status hukumnya. Sekarang, walaupun masih ada kelanjutan sidang terkait penjualan ke institusi, XRP dianggap lebih aman secara hukum dibanding dulu. Satu hal yang bikin XRP beda dari Bitcoin dan Ethereum adalah performa transaksinya. XRP bisa menyelesaikan transaksi dalam waktu sekitar 3-5 detik. Bandingkan dengan Bitcoin yang butuh 10 menit atau Ethereum yang bisa butuh belasan detik, bahkan lebih lama saat jaringannya padat. Biaya transaksi di jaringan XRP juga sangat kecil, bahkan hampir nol. Ini yang bikin XRP cocok buat pembayaran lintas negara. Bahkan, bank bisa kirim uang miliaran rupiah antar negara dengan biaya lebih murah dari ongkos transfer bank biasa. Selain itu, XRP pakai mekanisme konsensus yang beda dari Proof of Work. Artinya, jaringan XRP lebih hemat energi, nggak butuh miner, dan lebih scalable. Walaupun nggak sedesentralisasi Bitcoin, Ripple mengklaim bahwa jaringannya tetap terbuka dan validatornya berasal dari berbagai institusi di seluruh dunia. Ini penting untuk masa depan, karena kalau suatu hari dunia benar-benar adopsi sistem pembayaran global berbasis blockchain, maka skalabilitas dan efisiensi itu bukan cuma nilai tambah, tapi keharusan. Pertanyaannya sekarang, apakah XRP masih relevan di tengah maraknya stablecoin, CBDC, dan proyek blockchain lain yang bermunculan? Jawabannya, tergantung.
Kalau Ripple berhasil bikin institusi besar, terutama bank sentral dan bank swasta global, beralih ke sistem mereka, XRP bisa jadi salah satu roda utama dalam sistem keuangan global yang baru. Tapi tentu saja, masih banyak tantangan, seperti regulasi, adopsi massal, dan kompetitor seperti Stellar, Swift GPI, bahkan stablecoin seperti USDC. Tapi perlu diingat, XRP bukan koin hype tanpa visi. Ini adalah salah satu proyek tertua dan paling ambisius di dunia kripto. Dan faktanya, XRP masih berdiri. Jadi, sebelum kamu ikut FOMO atau sebaliknya jadi skeptis total, pahami dulu peran XRP. Jangan cuma lihat grafik, lihat teknologi dan visi jangka panjangnya. Itulah kenapa XRP meledak. Kita nggak cuma bahas harganya, tapi juga fondasi di baliknya. Kalau kamu rasa dunia butuh sistem pembayaran global yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih inklusif, maka XRP mungkin adalah salah satu solusi yang layak untuk diperhatikan. Kami Nas Production, see you in the next video.